Puji Tuhan. Saudara, minggu lalu kita berbicara bahwa Tuhan mau melakukan sebuah terobosan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dia Tuhan, bukan Tuhan yang tidur. Dia adalah Tuhan yang terus bergerak dalam kehidupan manusia ini, saudara. Di hatinya tertuju saudara dan saya. Tidak ada yang lebih berharga di hadapan Tuhan lebih daripada saudara dan saya, manusia ini. Sampai hari ini, bahkan zaman-zaman di depan kita, Tuhan terus bekerja hanya untuk umat manusia, saudara. Dia datang untuk kita. Dia mengangkat kita, gerejanya, saudara. Dan dia memegang semua kehidupan kita. Itulah sebabnya jangan pernah sangsikan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia yang berjanji tapi tidak menepatinya. Anaknya yang tunggal saja dia berikan kepada kita, saudara. Bagaimana mungkin soal-soal penghidupan kita dia tidak penuhi, saudara. Tetapi di dalam itu semuanya dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Dia memproses kapan kita siap menerima semua yang dia sudah sediakan. Dia bentuk hati kita, dia izinkan kita mengalami pergumulan, dia izinkan kita mengalami permasalahan-permasalahan itu untuk memproses kita supaya kita masuk kepada satu dimensi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi di hati Tuhan, saudara, dia mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau melakukan sebuah terobosan-terobosan yang dahsyat yang kita alami dalam apapun soal-soal penghidupan kita, saudara. Dalam apapun yang kita alami dalam pergumulan-pergumulan kita, saudara. Dia mau mengerjakan dalam studimu, pendidikanmu, dalam keluarga rumah tangga saudara. Dalam perkara keuangan saudara. Mungkin saja hari ini mengalami proses karena dia harus membentuk kita dalam perkara keuangan. Karena dia tahu pada saat dia memberikan hari ini, apakah saudara tetap setia kepada dia? Dia tahu pada saat dia memberikan hari ini, apakah saudara menjadi sombong atau menjadi tetap rendah hati? Dia tahu segala yang baik, saudara. Itulah sebabnya jangan sangsikan dia, saudara, tetapi berjalan kita di dalam apa yang Tuhan inginkan. Di dalam proses, dalam pembentukan, di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara. Itulah kunci untuk kita mengalami sebuah terobosan-terobosan dalam hidup kita. Hari ini saya mau membagikan kepada kita kunci mengalami terobosan dari Tuhan. Kunci mengalami terobosan dari Tuhan. Saudara, pada saat Tuhan mau melakukan sebuah terobosan dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk perkara besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi dengarkan. Pada saat kita mengharapkan Tuhan melakukan sebuah terobosan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya, dalam keuangan saudara, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan atau apapun yang bisa disebut dalam pendidikan saudara. Maka kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan supaya terobosan itu bisa terjadi. Artinya apa? Ada kunci untuk perkara itu. Tuhan mengasihi semua manusia, tapi kalau berbicara berkat maka ada syarat yang kita harus penuhi, saudara, untuk kita bisa melakukan itu, mendapatkan itu, saudara. Ya kan? Kasih Tuhan tanpa batas, saudaraku. Tapi pada saat Tuhan mau mencurahkan berkat, maka dia akan melihat saudara dan saya. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Atau kita hanya sekedar mau berharap, tapi tidak melakukan yang Tuhan inginkan? Jadi yang pertama, apa kunci untuk kita mengalami terobosan dari Tuhan? Yang pertama saya mau bagikan, bangun mesbah bagi Tuhan. Bangun mesbah bagi Tuhan. Mari kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kejadian pasal 12 ayat 7.
sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya siap katakan amin. Di rumah-rumah kita bersama-sama, Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ apa? Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa? Mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, untuk mengalami sebuah janji-janji Tuhan dan terobosan-terobosan Tuhan, maka ada kunci yang harus kita lakukan, saudara. Kita buka, saudara. Apa itu? Yang pertama adalah bangun mesbah bagi Tuhan, saudara. Apa itu mesbah? Kalau kita perhatikan Kejadian 12 ini, Abraham, saudara, bapak orang percaya itu, pada saat Tuhan berfirman kepada dia, saudara, bahwa negeri ini, kata Tuhan, akan kuberikan kepada keturunanmu. Pada saat dia mengerti janji Tuhan, pada saat dia mengerti firman Tuhan, maka perkara yang dia lakukan adalah membangun mesbah bagi Tuhan, saudara. Jadi janji Tuhan tidak terjadi pada hidup orang yang hanya mendengar firman, tapi tidak melakukan firman. Janji Tuhan, terobosan firman Tuhan, terobosan yang Tuhan lakukan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa sebuah respon dari kehidupan orang percaya itu, saudara. Jadi kita harus bekerja bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu untuk apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita itu terjadi, saudara. Jadi apa yang dilakukan Abraham, saudara? Membangun mesbah bagi Tuhan. Pada saat dia pergi melangkah ke tempat yang lain, dia bangun mesbah lagi di situ, saudara. Kalau saudara baca tentang Abraham, pada saat dia melihat padang gurun yang begitu luas itu, sementara Lot mengambil wilayah Yordan yang penuh dengan hijau itu, saudara. Abraham tidak pernah takut apa-apa, saudara. Dia pergi ke tempat sana dan dia bangun mesbah bagi Tuhan di situ. Jadi untuk kita mengalami sebuah terobosan, saudara, bangun mesbah bagi Tuhan. Amin, saudara. Apa itu mesbah? Mesbah berbicara pada zaman mereka, zaman dulu, saudara, itu berbicara tempat sembelihan korban. Jadi di atas mesbah, di atas batu yang kuat itu, saudara, maka disembelilah korban dan dipersembahkanlah kepada Tuhan. Jadi mesbah itu berbicara tentang sebuah korban persembahan, saudara. Mesbah berbicara tentang sebuah penyembahan kita kepada Tuhan yang kita bangun dan kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Itulah mesbah, saudaraku. Mesbah berbicara di mana setiap pribadi kita mengambil posisi untuk merendahkan diri dan berkorban bagi Tuhan, saudara. Lalu menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Dia. Walaupun rasanya hati ini sedang kacau, sedang gundah, saudaraku, tetapi kita rela memberi waktu dan kita menyembah Tuhan. Kita mengorbankan waktu kita, hidup kita kepada Tuhan. Mesbah berbicara tentang persembahan. Karena di atas mesbah itulah dipersembahkan korban. Jadi kalau kita berbicara mesbah, maka di situ ada korban. Apa yang kita korbankan bagi Tuhan? Waktu kita. Apa yang kita korbankan bagi Tuhan, saudara? Uang kita. Apa yang kita korbankan bagi Tuhan, saudara? Ya kan? Ada begitu banyak hal-hal yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Korban ucapan syukur. Kenapa dibilang korban ucapan syukur? Karena pada saat orang mengalami sebuah tekanan penderitaan, dia susah mengucap syukur.
Pada saat sepertinya semuanya terbengkalai dan tidak ada rasanya jalan keluar, dia susah mengucap syukur. Itulah sebabnya korban ucapan syukur adalah, saudaraku, pada saat perkara yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menjadi korban persembahan kita. Amin, saudara. Kalau kita menerima segala yang baik saja, kita tidak punya korban. Jadi korban berbicara tentang penderitaan, korban berbicara tentang sebuah persembahan, saudara. Mezbah berbicara bahwa di atas mezbah ada korban yang harus dipersembahkan. Mezbah berbicara tentang sebuah penyembahan. Bukan berbicara tentang sebuah popularitas atau kehebatan, keahlian kita, bukan. Bicara bagaimana kita berlutut menyembah Tuhan. Mezbah berbicara tentang doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami sesuatu, saudara, kita memberikan, membawa semuanya itu di mezbah Tuhan. Jadi bangun mezbah bagi Tuhan, saudara. Berikan waktumu, korbankan waktumu untuk Tuhan. 24 jam kita beraktivitas, mungkin saudara kerja banting tulang cari uang, saudaraku. Aduh, pikiran ke sana kemari, saudara. Ya kan, seminggu 7 hari bekerja begitu. Adakah kita memberi waktu, kata firman Tuhan? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Korbankanlah waktumu. Itu maksud Tuhan. Bersekutu dengan aku. Bangun mezbah doamu. Itulah yang dialami oleh Abram, yang dilakukan oleh Abram, saudara. Sehingga akhirnya namanya dirubah Tuhan. Bukan lagi Abram, tetapi apa? Abraham. Karena kenapa? Karena dari nama dia, kehidupan dia, saudara, Abram, dia sudah membangun mezbah bagi Tuhan. Sehingga pada saat terobosan Tuhan terjadi dalam hidupnya, saudara, 75 tahun umurnya dia menerima janji Tuhan. 25 tahun Tuhan izinkan dia menanti janji itu, saudara. 25 tahun loh. Ada banyak orang yang gagal di situ. Tapi dia terus membangun mezbah bagi Tuhan. Dia terus mencari wajah Tuhan. Dia terus mempersembahkan kepada Tuhan segala ucapan syukurnya. Sampai waktunya Tuhan melakukan sebuah terobosan. Terobosan sudah menanti di depan saudara dan saya. Allah yang hidup itu, yang berjanji itu, dia sudah mengerjakan, menyediakan itu bagi kita, saudara. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Pada saat dia diperhadapkan dengan musuh-musuhnya yang mau menghancurkan dia, saudara. Dia pergi ke kubu pertahanannya dan membangun mezbah doanya, kubu doanya di situ. Saudara, untuk kita mengalami terobosan dari Tuhan, bangun mezbah bagi Tuhan. Amin, saudara. Bangun mezbah doa kita. Setiap pribadi bangun hubungan dengan Tuhan. Rumah tangga, suami istri, anak-anak, bangun doa bersama, mezbah keluarga. Berikan waktu untuk menyembah, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman. Berikan waktu kita. Naikkan puji-pujian penyembahan karena Tuhan bertahta di situ, bersemayam di situ. Bangun mezbah di rumah kita. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan akan lari terbirit-birit pada saat pujian penyembahan dinaikkan di situ, saudara. Mezbah harus dibangun. Apa yang dilakukan oleh Ishak, keturunan dari Abraham. Saudara, pada saat Ishak lahir, saudara, umur 13 tahun, Tuhan bilang persembahkan itu. Abraham yang sudah terima janji Tuhan, dia pun membawa Ishak, lalu membangun mezbah, mau mengorbankan anaknya itu. Seperti yang Tuhan firmankan. Itu contoh bahwa Bapa kita di sorga mengorbankan Yesus bagi kita. Tapi pada saat Abraham mau melakukan itu, jangan kau lakukan. Karena aku sudah tahu hatimu, bahwa kau takut akan Tuhan.
taat kepadaku, kata firman Tuhan. Sehingga dia mengalami sebuah terobosan. Ishak tahu bahwa pada saat dia menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, bapaknya saudara Abraham, maka dia pun membangun mezbah bagi Tuhan. Coba baca saudara, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 24 sampai 25. Kejadian pasal 26. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu." Perhatikan ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia menerima firman yang dari Tuhan, saudara. Maka sesudah dia mendengar itu, maka Ishak mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, Ishak membangun mezbah bagi Tuhan. Perhatikan Yakub, apakah dia membangun mezbah bagi Tuhan? Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ayat 3. "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Abraham membangun mezbah. Allah sudah berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setiap orang yang mengutuk engkau akan terkutuk. Orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati dan engkau menjadi berkat. Keturunanmu akan menjadi berkat. Ishak melakukan hal yang sama seperti bapaknya Abraham, membangun mezbah bagi Tuhan. Terobosan terjadi. Ishak adalah orang yang sangat diberkati pada zamannya, saudara. Menabur di tempat yang yang sedang masa kelaparan, kekeringan, tapi Tuhan memberkati. Pada saat saudara dan saya membangun mezbah, tidak peduli apakah itu tempat yang kering, tidak peduli apakah itu orang berkata bagaimana mungkin kau bisa berhasil, tidak peduli. Tuhan memberkati Ishak, dia menggali sumur, begitu banyak mata air keluar, saudara. Kenapa? Karena ada janji Tuhan kepada Abraham, bapaknya Abraham, dan dia pun melakukan hal yang sama. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia sungguh diberkati. Semakin hari, kata kefirman Tuhan, orang ini semakin kaya. Wow. Yakub, ada yang bernama Yakub di sini? Yakub, dia seorang pribadi yang tahu bagaimana bapaknya, kakeknya Abraham adalah orang yang dipanggil Tuhan. Ishak bapaknya adalah orang yang mengerti janji-janji Tuhan. Dan dia pun tahu janji-janji Tuhan. Dan dia membangun mezbah bagi Tuhan. Amin, saudara. Kunci untuk kita mengalami terobosan dan janji-janji Tuhan adalah bangun mezbah bagi Tuhan. Korbankan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan apa yang Tuhan lakukan sebagai, yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai korban persembahan kepada Dia, saudara.
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang kita korbankan? Tubuh kita, hidup kita. Roma 12 ayat 1, ayat 2. Saudara bisa catat. Amin, saudara. Saudara, saya mau sampaikan juga kepada kita. Abraham menerima janji. Keturunannya diberkati menerima janji itu. Bukankah Tuhan sudah berfirman kepada kita bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani yang berhak menerima janji-janji itu, saudara? Amin, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Ishak, sama seperti Yakub, saudara. Mereka membangun mezbah sehingga janji Tuhan, benang merahnya itu turun mengalir atas mereka, saudara. Demikian juga saudara dan saya, orang-orang pilihan Tuhan, yang adalah keturunan Abraham secara rohani, bangun mezbah kita bagi Tuhan. Mohon maaf, kalau saudara tidak membangun mezbah bagi Tuhan, Tuhan tidak melakukan terobosan dalam hidup saudara. Karena dia harus membuka untuk Tuhan bekerja atas hidup kita, saudara. Doa yang dinaikkan siang malam berseru sampai terobosan terjadi. Korban ucapan syukur, korban persembahan, tubuh ini dipersembahkan sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan terobosan. Jadi untuk mengalami terobosan dan janji-janji Tuhan, maka kita juga sebagai keturunan Abraham secara rohani harus membangun mezbah bagi Tuhan. Amin, saudara. Bangun. Jangan malas berdoa. Kita mau diberkati Tuhan tapi kita malas berdoa. Bagaimana mungkin terobosan terjadi? Jadi tidak peduli apapun masalah pergumulan saudara yang sedang dihadapi hari-hari ini, saudara. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang dicari oleh Tuhan adalah korban yang harum-haruman bagi dia, saudara. Dan itu yang dia cium. Wow, begitu manis, begitu harum sekali. Dan dia pun melakukan bagiannya bagi kita. Amin, saudara. Lakukan. Apalagi dalam masa-masa seperti ini. Enggak, masa seperti ini pun kita harus melakukan mezbah kita bagi Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saya mau bagikan. Saya hanya bagikan dua hal ini. Hari ini. Kunci untuk kita mengalami terobosan dari Tuhan adalah hidup dalam kekudusan. Apa hubungannya kekudusan dengan terobosan dari Tuhan? Saudara, kekudusan ibarat sebuah saluran yang akan menyalurkan air kehidupan yang bersih dan menyegarkan. Kekudusan sangat diperlukan untuk kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kehidupan orang itu, saudara. Mari kita membaca Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Kita baca yuk bersama-sama. Ada di depan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, apa? Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang percaya katakan, amin. Saudara, firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita sering sekali berharap Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita.
Kita sering berharap supaya Tuhan bertindak, Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tapi kuncinya ada di atas. Kuduskanlah dirimu. Karena besok, dengan kau menguduskan hidupmu hari ini, maka kekudusan itu menjadi saluran untuk kuasa Tuhan bekerja. Tuhan akan melakukan terobosannya bagi kehidupan orang yang hidup dalam kekudusan. Kuncinya di situ, saudara. Jadi tidak berharap sesuatu yang besar, tapi tidak melakukan bagiannya di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Ada orang yang berdoa, pergi ke gereja, saudaraku, tetapi masih tinggal dalam dosa. Ada orang yang rajin ke gereja, tapi cara hidupnya tidak berjalan dalam kekudusan. Melakukan dosa, berbuat ini dan itu, saudara. Itu menghambat. Kita berdoa bersama supaya Tuhan singkirkan semua penghalang-penghalang, penghambat-penghambat yang coba menghambat kita, Tuhan melakukan sebuah terobosan. Renungkan, saudara, adakah perkara yang tidak berkenan dalam hidup saya? Singkirkan, berjalan dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan dirimu, supaya terobosan terjadi. Yosua tidak hanya berbicara kepada dirinya sendiri, tapi dia minta kepada seluruh Israel, kepada seluruh jemaat itu, saudara. Kuduskan bersama-sama kita, supaya kita mengalami terobosan, supaya kita mampu mengalami musuh-musuh kita, supaya kita mampu mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan tercurah bagi kita. Kuduskan bersama-sama. Harus bersama-sama. Pegang firman. Bukan hanya Joshua yang dituntut menguduskan diri, tapi seluruh bangsa itu harus melakukan hal yang sama. Amin, saudara. Jadi kita berdoa dan Tuhan mendengar. Pada saat kita menguduskan diri, kita mempersembahkan tubuh kita, maka itu menjadi harum-haruman bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu menjadi kesenangan bagi Tuhan. Doa-doa kita, gampang bagi Tuhan untuk dia melakukan, saudara. Gampang, percayalah, saudara. Gampang, sangat gampang. Sekali dia berfirman, jadilah, maka jadi. Jadilah cakrawala, jadi, saudara. Semua langsung bekerja. Jadilah tumbuh-tumbuhan di bumi, semua langsung bekerja pada saat dia berfirman. Gampang bagi dia. Dia tinggal hanya perintahkan saja. Tapi yang dicarinya adalah, apakah kita hidup dalam kebenarannya. Itulah kunci untuk kita mengalami sebuah terobosan. Sekali lagi, kekudusan adalah sebuah saluran yang bersih untuk kuasa terobosan Tuhan terjadi. Dua Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya, kita punya janji-janji yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Apa? Untuk supaya janji-janji itu terjadi dalam hidup kita. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jangan cemarkan tubuh kita. Jangan cemarkan rohani kita.
takutlah akan Tuhan. Amin, saudara. Yusuf mengerti perkara ini. Walaupun proses yang dia sedang hadapi, saudara, begitu sangat menyakitkan, mungkin saya berpikir kalau saya terjadi seperti itu, mungkin saja terjadi hal-hal kegoncangan. Tapi teladan Yusuf ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada janji Tuhan di depan dan Yusuf melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidupnya. Pada saat itu tepat waktunya, dalam 1 hari saja seorang narapidana menjadi orang nomor 2 di Mesir yang bukan bangsanya. Dalam 1 hari. Apa yang diperbuat oleh Yusuf? Ada janji Tuhan. Dia melihat penglihatan dalam mimpi, saudara. Ya. Bahwa ada bulan, semuanya berkumpul bertuju kepada matahari. Lalu ada satu berkas dan berkas-berkas yang lain tunduk kepada berkas itu. Dia sudah mendapatkan sebuah janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan membawa dia ke sana. Tapi tidak masuk kepikiran, prosesnya begitu menyakitkan. Dia dibuang, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir. Kayaknya enggak nyambung dengan visi yang Tuhan berikan. Tapi ternyata itu rencana Tuhan. Dia harus melewati masa itu. Sampai ke rumah Potifar. Disinilah seorang yang bernama, siapa itu? Ya, enggak ada namanya ya. Bilanglah namanya Mawar. Si Mawar ini istri Potifar. Dia menggoda setiap hari. Coba baca. Setiap hari. Yusuf menggoda setiap hari. Sampai perempuan ini tidak tahan lagi. Hei, kalian semua pergi sana. Semua dikeluarkan dari istananya, saudara. Dan tinggal hanya Yusuf dengan istri Potifar, tante itu. Di situ. Tapi pada saat dia mau digerayangi oleh siapa? Oleh si Potifar, bukan. Ya, istrinya Potifar. Yusuf, dan dia tarik oleh si istrinya itu, saudara, si istri Potifar, dan dia pun lari Yusuf itu. Saudara bisa bayangkan kalau Yusuf meladeni perempuan itu, hancur semuanya. Yusuf tahu kekudusan adalah kunci untuk sebuah terobosan. Amin, saudara. Jangan sentuh yang najis. Kalau kita jatuh dalam dosa, langsung datang kepada Tuhan, minta ampun dan tinggalkan. Minta kuasa Roh Kudus. Minta dilayani, kalau perlu dilayani, saudara. Tinggalkan. Hati-hati berdua-dua, saya ingatkan. Kalau kamu pacaran, jangan biasakan berdua-dua. Karena di situ sangat besar godaan. Ngobrol, makan bersama, pelan-pelan si laki-laki akan pegang tanganmu. Awal begitu.
Jangan kau anggap enteng yang begitu. Kalau kamu sudah tidak tegas, itu langkah pertama untuk kejatuhan terjadi. Makanya di tempat kita, kau mau ditolong untuk kau masuk ke dalam pernikahan yang benar. Jangan melawan. Begitu itu. Merayap tangannya. Gang. Naik mobil berdua, merayap tuh tangannya. Hati-hati ya, amin. Ya enggak ada amin, amin. Hati-hati. Yang sudah berkeluarga juga jangan bonceng-bonceng istri orang. Bapak-bapak. Kamu jangan tegang lah dengar firman. Bonceng-bonceng satu mobil istri orang atau teman kantormu kau sudah beristri. Ah nggak apa-apa kok teman kantor saya. Setan itu jahat saudaraku. Jangan ambil kesempatan, jangan beri kesempatan. Amin saudara. Ya, ngantar orang rame-rame kalau ngantar saudara seiman. Ya, janji itu Tuhan sudah sediakan, tapi kehidupan kekudusan itu menjadi saluran untuk Tuhan bisa melakukan sebuah terobosan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8 saudara. Apa kata firman Tuhan saudaraku yang terkasih? 1 Tesalonika 4, kita baca aja yuk dari ayat 1 ya. Ayat 7 dan ayat 8 kita sama-sama. Saya bacakan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Berkenan. Katakan apa? Berkenan. Sekali lagi apa? Berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi, sungguh-sungguh. Kamu juga tahu ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, sama-sama katakan, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan rohani, percabulan jasmani. Apa itu percabulan rohani, Bang? Kedukun, itu percabulan. Minta petunjuk sama arwah-arwah, itu percabulan, perjinahan. Ayat 4. Supaya apa? Kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jangan hidup dalam percabulan, jangan dulu melakukan perkara itu. Ambil aja kalau kau suka sama dia dan kau sudah bawa kepada Tuhan, ya kan saudara? Ya lamarlah dia, bertindaklah engkau, maju. Kalau dijawab iya, puji Tuhan. Kalau dia nggak jawab iya, berarti ada yang lain kehendak Tuhan. Amin. Ini pria-pria yang sudah berumur ini saya tunggu-tunggu. Ya, maju bang, baju merah, maju. Ya, jangan hal-hal yang lain. Ya, benar-benar. Ya. Ayat 5 apa? Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah kan hawa nafsu. Ayat 6, dan supaya, nah ini perhatikan. Halo, ini kita sebagai saudara seiman satu keluarga, amin. Amin, saudara perhatikan ayat 6.
Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Tolong, firman Tuhan bilang, jangan perlakukan saudaramu dengan tidak baik untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan susah melakukan terobosan nanti. Kalau ada orang-orang berbuat itu dan tidak mau bertobat, firman Tuhan bilang, karena Tuhan adalah pembalas dari semua itu. Saya mau bilang, tidak akan baik keadaanmu. Ayat 7 sama-sama dan ayat 8, 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Roh Kudus sudah masuk dalam hidup saudara dan saya. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, amin saudara, tapi apa yang kudus. Untuk kita mengalami terobosan dari Tuhan. Ya, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia. Kalau kamu nggak sepakat dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, kau bukan menolak saya yang menyampaikan, kau menolak Tuhan. Jaga kekudusan saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, jaga. Kalau kau pacaran, hati-hati. Ingat, ada batas-batas. Kalau sudah sempat terjatuh, jangan ulangi lagi. Bertobat, datang ke Tuhan. Sungguh-sungguh. Amin saudara. Kita mau mengalami terobosan soalnya. Tuhan mau melakukan bagi hidup saudara dan saya dan bagi pelayanan kita. Itulah sebabnya Yosua berkata, kuduskan dirimu semua kepada seluruh bangsa itu. Yuk ayat terakhir kita baca yuk saudara. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14, kita baca bersama-sama di depan. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pernahkah saudara renungkan? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan menjadi sebuah harum-haruman bagi Tuhan. Orang yang tidak berjalan dalam kekudusan, kebenaran firman, maka dia tidak akan melihat Tuhan. Artinya apa? Tidak mengalami terobosan Tuhan. Tidak mengalami melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi melihat Tuhan dalam kekekalan. Kekudusan begitu penting. Amin saudara. Ikuti karena dalam pelayanan kita, saudara, kita semuanya dituntun, diarahkan untuk kita menghidupi firman. Itu saja kok. Kita bukan hanya sekedar berkumpul begini, tapi kita perhatikan, kita doakan, ada komsel-komsel, ada pemuritan-pemuritan, untuk semua berjalan sesuai firman, supaya kita semuanya melihat Tuhan. Mau mengalami terobosan, amin saudara? Amin saudara, dalam keluargamu, mau mengalami terobosan dalam usahamu, pekerjaanmu, amin? Mau mengalami terobosan dalam keuanganmu, amin saudara? Lakukan apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang suami? Lakukan. Apa kata firman Tuhan tentang istri? Lakukan supaya semuanya rumah tangga mengalami terobosan. Kalau kau mau mengalami terobosan dalam keuanganmu, apa kata Tuhan tentang keuangan? Lakukan.
Amin. Itu berbicara kekudusan hidup. Jadi kita enggak takut. Karena kita tahu pada saat saya melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kekudusan kebenaran, membangun mezbah bagi Dia, tunggu, tinggal waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Dan di depan kita, Tuhan berjanji, Dia mau melakukan terobosan bagi hidup kita. Amin, saudara. Amin, setia kepada Tuhan, amin. Amin, setia kepada Tuhan, amin, saudaraku. Ya, tetap kuat, tetap percaya, tetap setia. Ya, ini dua hal yang saya mau bagikan. Baru nanti saudara, ya kalau kita mau lakukan terobosan, kita sudah bangun mezbah, kita sudah hidup dalam kekudusan, terus menjaga hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, maka perkatakan perkataan iman. Itu baru nyambung. Jangan perkatakan perkataan iman, kita hidup dalam dosa, nggak nyambung itu. Ya. Oke. Yang terakhir, perkatakan perkataan iman. Yang ketiga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pertama apa? Kuncinya? Bangun mezbah bagi Tuhan. Yang kedua apa kuncinya? Hidup dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga apa kuncinya? Katakan perkataan iman, perkatakan. Ya, jangan perkatakan perkataan iman tetapi tidak ada membangun mezbah atau tidak membangun kekudusan. Ya. Supaya kita mengalami melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.